Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran matematika kita hari ini masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Jika minggu lalu kita membahas tentang denah, hari ini kita akan membahas tentang posisi benda pada bidang koordinat. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang posisi benda pada bidang koordinat. Lalu yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan atau menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang koordinat. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana menggambar denah, lalu menentukan rute perjalanan, hari ini kita akan yang pertama menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, anak-anak, kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Nah, anak-anak perhatikan bidang koordinat pada pada layar berikut. Nah, anak-anak sudah melihat ya, itu ada bidang koordinat yang menjelaskan tentang letak suatu tempat. Nah, anak-anak lihat di situ ada sekolah, ada pasar, ada kafe, ada masjid, dan ada rumah. Nah, di situ juga ada arah mata angin. Lalu di sebelah kotak-kotaknya ada yang tegak ke atas, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada yang menyamping ke bawah, ke samping, ada A, B, C, D. Nah, bagaimana ya cara kita membaca tentang bidang koordinat pada posisi benda atau letak suatu tempat pada gambar berikut? Anak-anak perhatikan dan simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, anak-anak, masjid terletak pada koordinat A, 3. Jelas? Ada di bidang koordinat A, 3. Lalu ada kafe terletak pada koordinat B, 4. Lalu ada sekolah terletak pada bidang koordinat D, 4. Lalu ada pasar terletak pada bidang koordinat C, 3. Lalu yang terakhir ada rumah terletak pada bidang koordinat C, 1. Nah, yang didahulukan adalah yang menyamping ya, yang A, B, C, D, baru koma yang tegak ke atas, 1, 2, 3. Tadi apa contohnya? Yang pertama, masjid terletak pada bidang koordinat A, 3 ya. Seperti itu. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Selanjutnya, anak-anak simak gambar berikutnya. Itu letak suatu tempat juga pada denah ya. Anak-anak perhatikan. Sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat apa? B, 1. Lalu ada minimarket terletak di Jalan Apel. Bidang koordinatnya
F,3. Lalu yang terakhir ada toko buku terletak di Jalan Kecapi. Toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat apa? H,5. Nah, itu adalah contoh letak suatu tempat pada denah. Ya, ditentukan, lihat gambarnya, lalu lihat yang menyamping ada A, B, C, D, yang tegak ke atas 1, 2, 3. Nah, anak-anak, selanjutnya ada juga contoh letak sebuah tempat pada peta. Nah, tadi denah, sekarang peta. Ini dapat digambarkan dalam bidang koordinat seperti yang anak-anak lihat pada layar. Perhatikan, itu adalah Pulau Bali pada bidang koordinat, ya. Di situ yang lurus tegak ke atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada A, B, C yang ke samping, ya. Nah, anak-anak perhatikan cara ibu menjelaskan, menentukan tentang letak koordinatnya. Nah, letak beberapa tempat di Pulau Bali, yang pertama yaitu Denpasar Bali. Denpasar sudah dapat menentukan. Denpasar terletak pada bidang koordinat yaitu F,2. Lalu yang kedua ada Ubud, berada di koordinat Ubud F,3. Lalu ada Klungkung. Nah, nama tempat yang Klungkung berada di koordinat mana? G,3. Yang terakhir ada Tabanan. Nah, Tabanan sudah dapat terletak di mana? Di koordinat mana? E,3. Nah, itu untuk letak suatu tempat pada peta yang lebih luas, ya. Kalau sebelumnya tadi letak suatu tempat di denah, kalau ini yang di peta. Nah, ibu akan jelaskan tentang letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, sebelumnya letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut namanya, yaitu X dan Y. Nah, di mana X merupakan sumbu mendatar. Jadi ini ya, sumbu mendatar itu namanya X. Lalu disebut dengan absis, sedangkan Y merupakan sumbu tegak yang disebut dengan ordinat. Y, ya. X namanya absis, lalu yang Y namanya ordinat. Nah, akan tetapi penggambarannya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, dari gambar yang sebelumnya itu yang ada kotak-kotaknya. Kalau ini cuma garis saja. Nah, contohnya ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, anak-anak lihat, ibu sudah menuliskan di sini ada angka, ya. Di tengah-tengah ini adalah titiknya adalah 0. Nah, lalu yang sebelum 0 di sini ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Sedangkan setelah 0 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang tegak sumbu Y-nya, kalau di atas setelah 0 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan di bawah 0 min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, sekarang kita akan menentukan titik koordinat untuk menjadi suatu bangunan datar. Nah, contohnya titiknya ada di sini. Ini adalah titik C. Lalu di sini ada titik D. Lalu di tengah-tengah sini ada titik B. Lalu ada titik A. Ini ya. Nah, kita gambarkan. Ini ada titik A
B, C, D. Kira-kira ini akan membentuk bangun datar seperti apa ya? Kita harus mengikuti arahnya. Di garisnya kita gambar. Nih. Ya, kita gambar memakai spidol yang berbeda ya, agar mudah terlihat gambarnya. Dari A tarik ke B, lalu tarik ke C, lalu tarik ke D. D tarik ke A. Nah, ini kira-kira membentuk bangun apa? Bangun trapesium siku-siku namanya, Nak. Bangun datarnya yaitu di sini ya jawabannya. Bangun datar yaitu trapesium siku-siku. Karena di sini ada ujungnya nih. Ya, ada siku-sikunya. Ya. Lalu untuk menentukan ini ada di titik mana? Caranya titik A terletak pada apa, Nak? Tadi apa sumbunya? X, Y ya, berarti X dulu baru Y. X nya berapa? 4. Y nya berapa? Di angka berapa? 3, 4,3. Lalu titik B nya, titik B ada di angka berapa? X dulu, jangan lupa, berarti min 3,2. Di antara 1, kalau di atas berarti 2 ya, berarti min 3, 1 ya. Ini di tengah-tengah, 1 antara 1 dan 2 berarti 1 ya. Lalu titik C ada di mana? Titik C nya X dulu, X nya yang mana? X nya ini berarti min 3. Oh, min 2 ini ya, maaf ibu salah. Min 2 berarti yang di sini tadi yang D. Ya, ibu salah tadi, mohon maaf. Yang B berarti 2 ya, min 2, min 3. Berarti titik B berada di min 2,1. Lalu yang C ada di mana, Nak? Min X nya min 2, Y nya min 3. Lalu terakhir yang D, titik D ada di mana, Nak? X nya yang mana? X nya yang 4, Y nya min 3. Ini ya, untuk yang pertama tadi menentukan bidang datarnya itu adalah trapesium siku. Lalu untuk menentukan titik koordinatnya, kita lihat A nya ada di mana. Kita harus menentukan, sesuaikan dengan X dan Y, nggak boleh Y dulu baru X, tapi harus X dulu baru Y. X yang mana? X yang lurus, sedangkan Y yang ke atas, tegak ke atas ya. Itu untuk tentang letak titik dan bidang datar pada bidang koordinat. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang bidang koordinat untuk hari ini. Nah, sekarang tugas anak-anak mengerjakan latihan soal 2 di halaman 67 di buku paket matematikanya. Kerjakan halaman nomor 1 sampai nomor 5 ya. Untuk anak-anak, semangat dalam mengerjakan tugas dan belajarnya dengan tekun dan rajin ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.